Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal AKM SMP kelas 8 tentang ukuran pemusatan data. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Adik-adik, langsung saja kita bahas tentang pembahasan soal AKM SMP kelas 8 tentang ukuran pemusatan data. Oke adik-adik, seperti yang adik-adik ketahui bahwa soal AKM adalah soal yang diawali dengan bacaan atau gambar ya adik-adik. Seperti biasa di Global Eksakta kita bahas tentang literasi numerasi ya, atau literasi matematika. Oke adik-adik, langsung saja ya kita lihat bacaannya terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, bagi adik-adik yang baru pemula melihat soal AKM, ya, bahwa soal AKM itu adalah soal yang diawali dengan bacaan, dan adik-adik nanti diberi soal, dan adik-adik menggunakan materi matematika yang sudah dipelajari di sekolah ya untuk menjawab soal-soal berdasarkan bacaan. Oke adik-adik, kita lihat ini ada bacaan tentang penilaian harian. Oke, saya bacakan sedikit ya adik-adik tentang bacaannya ya. Oke, penilaian harian. Gozan adalah seorang siswa kelas 9 SMP IT Cendikia. Pada semester ganjil ia harus menyelesaikan 5 kompetensi dasar mata pelajaran matematika. Setiap kompetensi dasar yang sudah dipelajari akan diberi penilaian harian ya oleh guru. Hasil dari penilaian harian dalam satu semester di rata-rata nilainya kemudian dimasukkan ke rapor. Jika nilai rata-rata di bawah KKM yang ditetapkan, Gozan harus mengikuti kegiatan remedial. Berikut hasil penilaian harian matematika Gozan pada 5 kompetensi dasar yang disajikan pada tabel di bawah ini ya. Oke, adik-adik bisa lihat tabelnya ya. Untuk kompetensi dasar 1, 2, 3, 4 dan 5, nilai Gozan adalah untuk KD 1 75, KD 2 75, nilai KD 3-nya 90, KD 4 70, KD 5 100. KD ini adalah kompetensi dasar ya adik-adik. Oke adik-adik, kita langsung lihat ya soal yang diberikan dari bacaan ini. Oke adik-adik, kita lihat. Beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke. Pernyataan yang pertama, modus dari data nilai Gozan adalah 75. Kemudian pernyataan yang kedua, median dari data nilai Gozan 90. Rata-rata dari data nilai Gozan 80. Sementara pernyataan yang keempat, rata-rata dari nilai Gozan 82. Oke adik-adik, di sini adik-adik harus paham tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, modus, dan median ya. Oke adik-adik. Adik-adik, kita langsung saja jawab soal yang pertama dan kita beri pengertian tentang modus ya adik-adik. Oke, untuk yang pernyataan pertama kan modus dari data nilai Gozan 75. Oke adik-adik, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Oke, nilai yang sering muncul. Ini juga sudah pernah adik-adik pelajari di SD ya, diulang lagi di SMP ya. Oke adik-adik, kita lihat modus. Apakah modus dari data nilai Gozan 75? Kita lihat bacaannya. Oke, Gozan nilainya 75, 75, 90, 70 dan 100. Dan nilai yang paling sering muncul adalah 75. Jadi pernyataan modus dari data nilai Gozan 75 ini benar ya. Jadi kita centang di bagian benar. Oke, nanti adik-adik mencentangnya pakai komputer ya. Ini sistemnya komputer ya. Adik-adik mengikuti ANBK, yaitu Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Oke adik-adik, itulah pernyataan pertama, modus nilai Gozan 75 benar. Sekarang kita lihat median ya. Oke adik-adik, apakah median dari data nilai Gozan 90? Kita lihat pengertian median dulu ya adik-adik. Median yaitu nilai tengah. Nilai tengah
tapi setelah data diurutkan. Ya, setelah data diurutkan dari yang terkecil, dari terkecil hingga terbesar ya, hingga terbesar. Oke, kita lihat data nilai Gaussian ya, terus kita urutkan ya adik-adik. Oke, nilai Gaussian kan 75, 95, 90, 70, 100. Berarti yang paling kecil 70, kemudian 75, 75, 90, 100. Oke adik-adik, kita urutkan menjadi yang paling rendah 70, kemudian nilainya 75 dua kali ya, kemudian nilainya 90, kemudian 100. Ini adalah 5 KD yang telah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Apakah nilai tengahnya 90 sesuai pernyataan? Kita lihat adik-adik, ternyata nilai tengahnya adalah 75. Ya, nilai tengah itu adalah data yang terletak di bagian tengah. Jadi median dari data nilai Gaussian 90 itu salah ya, harusnya 75. Jadi kita centang di bagian yang salah. Oke adik-adik, pernyataan yang ketiga, rata-rata dari data nilai Gaussian adalah 80. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi jumlah nilai dibagi jumlah data. Oke adik-adik, rata-rata itu nama lainnya mean ya adik-adik. Mean itu adalah jumlah nilai dibagi jumlah data. Oke adik-adik, kita jumlahkan ya adik-adik di sini. Oke, berarti ini kita jumlahkan nilainya 70 tambah 75 tambah 75 tambah 90 tambah 100 ya. 70 ya, ini 75 tambah 75 kan 150 ya. Berarti 70 tambah 150, 70, 75 tambah 75, 150, 90 tambah 100 adalah 190. Kita tambahkan adik-adik, ini 0, ini 9 tambah 5, 14, 14 tambah 7, 21, 1 simpan 2. Oke, 2 tambah 1 tambah 1, 4. 410 jumlah nilainya. 410 kita bagi jumlah datanya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 410 kita bagi 5. Oke, kita bagikan di sini adik-adik, 410 bagi 5. 41 kita ambil dulu ya adik-adik. 41 bagi 5 mendekati 8 ya. 8 kali 5 kan 40. Kurangi 1, turun 0, 10 bagi 5 dapat 2. Jadi hasilnya 82. 410 bagi 5 hasilnya 82. Jadi rata-rata atau mean nilai Gaussian adalah 82. Jadi pernyataan rata-rata dari data nilai Gaussian 80 ini salah. Oke, kita lihat pernyataan di bawahnya. Rata-rata dari data nilai Gaussian 82 ini yang benar ya. Tadi kita cari meannya 82. Oke adik-adik, itu jawaban untuk yang benar salah. Oke adik-adik, selanjutnya diketahui KKM. KKM ini kan kriteria ketuntasan minimal ya. Adik-adik mungkin sudah tahu ya, batas minimal nilai. Diketahui KKM mata pelajaran matematika kelas 9 SMP IT Cendekia adalah rata-rata nilai keseluruhan KD mencapai sedikitnya 85. Berarti KKM-nya 85. Oke, Gaussian diberi kesempatan untuk melakukan remedial penilaian harian untuk 1 KD. Jadi 1 KD aja ya, Gaussian boleh remedial ya. Dengan ketentuan nilai akan dimasukkan batas minimal KKM. Jadi nilai yang akan dimasukkan itu minimal batas KKM. Jadi ketika Gaussian remedial, maka nilai KD yang dia remedial itu nilainya batas KKM, jadi hanya sebatas 85. Oke, agar nilai matematika Gaussian mencapai KKM, beri tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban-jawaban yang benar. Oke adik-adik, kita lihat nilai Gaussian tadi kan KD 1-nya 75, kemudian KD 2-nya 75. Ya, seperti yang di bacaan pertama tadi, KD 3-nya 90, KD 4-nya 70, KD 5-nya dapat 100. Oke.
kita lihat dengan meremedial nilai-nilai ini ya, maka mana satu pernyataan yang di bawah ini, yang 4 pernyataan ini yang merupakan benar. Oke, kalau kita lihat ya, nanti ketika di remedial nilai batas minimalnya harus 85. Berarti 75 ini kalau kita remedial KD1 maka akan jadi 85. Begitu juga KD2. KD3 tidak mungkin kita remedial karena di atas 85. Kalau di remedial nanti batasnya KKM maka malah akan turun ya. Kemudian KD4 ya. Jadi KD3 itu pernyataan KD3 kita abaikan. Ini nilai hasil remedial KD3 adalah 100. Ini kita abaikan karena KD3 ini sudah di atas 85. Oke, kita lihat. Jika Gozan remedial KD1 ya, maka apakah nilai hasilnya 88? Oke, kita lihat. Jika Gozan meremedial KD1 maka KD1-nya akan jadi 85, KD2 tetap sampai KD5. Oke, adik-adik, kita lihat jumlah nilainya ya. 85 tambah 75 tambah 90 tambah 70 tambah 100 ya. Kita tambahkan ya adik-adik. 85 tambah 75 ini 160 ya. Kita tambahkan di sini 160. Ini 70 tambah 90 juga 160. Kemudian ini 100 ya. Maka totalnya adalah 420. 420 ini kita bagi dengan 5 karena datanya kan ada 5 untuk mencari nilai rata-rata. Karena di sini dibilang ya, diketahui KKM adalah rata-rata nilai keseluruhan ya, KD. Oke, jadi harus kita rata-ratakan. Oke, 420 kita bagi 5. Kita bagi di sini adik-adik ya. 420 bagi 5. Kalau 8 kali 5 kan 40. Kita kurangi 20. 20 bagi 5 kan 4. Maka hasilnya 84. Ya, jadi jika Gozan remedial KD1, maka KD1-nya paling tinggi nilainya 85, maka nilai akhir Gozan 84, bukan 88. Jadi pernyataan ini salah, ya. Oke, kita lihat pernyataan yang kedua. Jika hasil remedial KD2 adalah 90, apa benar ya? Kita lihat KD1 tetap 75 ya, sesuai yang awal. KD2 berubah menjadi 85 karena batas minimal 85. KD3 90, KD4 70, KD5 100. Kita jumlahkan adik-adik. 75 tambah 85 ini 160. Ini 90 tambah 7 juga 160. Tambah ini 100 ya. Jadi sama seperti yang atas ya, 420 bagi 5 hasilnya juga 84 ya. Jadi ini juga salah ya. Karena nilai hasil remedial KD2 90 sedangkan di sini 84 ya. Oke, kita lihat jika Gozan remedial KD4 ya, nilai hasil remedial KD4 adalah 85. Kita lihat. Jadi kalau KD4 di remedial, KD1 tetap 75, KD2 tetap 75, KD3 90, KD4 berubah jadi 85, KD5 tetap 100. Kita jumlahkan adik-adik. 75 tambah 75 150 ya. 150 kita jumlahkan di sini adik-adik. 150. 90 tambah 85 yaitu 175 ditambah 100 ya, 5 ini 12, 425 ya adik-adik. 425 dibagi 5. Oke, kita bagikan adik-adik ya. Oke, kita bagi di sini ya. 425 bagi 5. Oke, ini 8 kali 5 40, kurangi 2, turun 5, 25 bagi 5 5 kali 5 25 habis ya. Jadi 425 bagi 5 hasilnya adalah 85. Jadi nilai hasil remedial KD4 85. Berarti pernyataan ini benar ya. Berarti
kita kasih centang ya. Pernyataan nilai hasil remedial KD4 adalah 85 benar ya. Nilai hasil remedial maksudnya di sini adalah nilai hasil akhir ya setelah di remedial. Oke, seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik untuk mengerjakan soal AKM ini adik-adik harus paham dengan materi yang ilmu matematikanya, yaitu tentang modus, median, dan mean. Kemudian adik-adik harus teliti membaca bacaannya ya, karena di sini ada ketetapan batas minimalnya 85, remedialnya harus 1 KD. Jadi adik-adik harus betul-betul memahami bacaan dan menerapkan ilmu matematika yang adik-adik pelajari dengan gurunya ke sini ya, sesuaikan dengan bacaannya. Itulah soal-soal AKM ya adik-adik. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, dengan membahas soal-soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, kali ini tentang ukuran pemusatan data. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.